Balik lagi di channel Baba Education. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang sebelumnya kan kita membahas tentang uji ANOVA tapi satu arah. Nah, kalau sekarang itu adalah uji ANOVA dua arah. Nah, ini juga untuk menganalisis dari sudut ya, atau sisi faktor lainnya. Jadi kalau tadi di one way itu hanya satu faktor, maka di two way itu menggunakan dua faktor atau lebih. Biasanya sih umumnya secara umum dua faktor ya, simultan. Nah, ini gambaran singkat. Kalau uji ANOVA 2 itu masih pakai eh, F ya, kita masih pakai F test untuk pengujiannya. Nah, makanya nanti secara rumus atau secara interpretasi hasil itu nanti akan seperti ini. Ada rows, column, error, dan total. Nah, tadi ada baris, ada kolom, yang nama barisnya ini. Kalau baris itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang namanya baris. Kalau yang iya, sorry, yang namanya kolom itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau baris ya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kolom itu atas ke bawah, terus baris itu kiri ke kanan. Nah, itu gampang itu. Nah, ini untuk rumus-rumusnya paling langsung ke contoh soal ya. Kalau ini sih hampir sama dengan one way ya. Cuman hanya ada penambahan rows, penambahan ini ya, baris ya, ada baris. Jadi karena dia ada dua faktor, makanya ada sumber dari variasinya itu ada penambahan baris. Nah, untuk DF ini R ini apa? R itu rows. Jadi rows minus 1 untuk yang rows, terus yang kolom C minus 1. Sisanya untuk error adalah nilai total atau bukan nilai sih, jumlah total dikurang C, dikurang kolom dikurang jumlah baris plus 1. Nah, untuk yang totalnya adalah jumlah total data dikurang 1. Nah, untuk MS mesti sama. MS itu adalah SS dibagi DF. Ini hanya cuma penulisnya saja, tapi secara perhitungan ya SS dibagi DF. Nah, untuk yang F hitung ya, F hitung itu adalah MS dibagi errornya. Jadi rows dibagi error, atau yang kedua untuk kolom yaitu kolomnya dibagi dengan error, ketemu F-nya. Nanti itu yang kita simpulkan. Nah, makanya ini disebut two way ya. Two way-nya berarti ada dua kesimpulan di sini. Dua kesimpulan dari hipotesis, pengujian hipotesis. Nah, kita langsung ke soal. Di sini dia uh, ingin menguji ya tingkat pendapatan atau salari. Kita pakai bahasanya pendapatan lah. Nah, apakah ada perbedaan tingkat pendapatan berdasarkan bidang, dan berdasarkan bidang ini adalah faktor pertama, terus berdasarkan apa namanya, level pendidikan. Nah, jadi ingin menguji dua faktor tersebut. Nah, yang tadi yang namanya kolom itu adalah ini 1, 2, 3. Nah, itu kolom. Kolom itu bisa dikatakan tingkat faktor A-nya ya. Faktor A, ini SSA, atau faktor pertamanya itu adalah kolom. Nah, faktor B-nya itu atau barisnya itu adalah ini, tingkat pendidikan. Nah, hal yang pertama kita cari itu sama tadi, sama dengan konsep one way. Nah, di one way itu kita harus cari rata-rata dan rata-rata gabungan. Jadi rata-rata setiap baris dan kolom beserta rata-rata seluruhnya. Nah, rata-rata seluruhnya ini kan ini kita rata-ratakan. Semua data kita rata-ratakan. Nah, sedangkan rata-rata perbagian, nah kita cari dulu nih dari edukasi, dari bidang jasa pendidikan, kita rata-ratakan, terus jasa keuangan, terus jasa medik, itu kita rata-ratakan per kolomnya. Nah, kemudian kita ratakan per barisnya.
high school kita rata-ratakan, bachelor kita rata-ratakan, master kita rata-ratakan, PhD kita rata-ratakan. Nah, jadi kita rata-rata ke bawah dan ke samping. Nah, sekarang kita cari SSA. SSA itu apa? SSA itu adalah kolomnya ya. Kolomnya itu rumusnya jadi jumlah kolom dikali dengan penjumlahan dari apa namanya? Jadi gini, X1 ya. Jadi bidang satu ini kan bidang satu, bidang dua, bidang tiga. Bidang satu rata-rata bidang satu dibagi seluruh rata-rata dikurang seluruh rata-rata. Terus dikuadratkan, ini ada kuadratnya. Nah, jadi bidang satu rata-rata nih, rata-rata edukasi itu kita kurangkan dengan rata-rata keseluruhan. Terus ini sama rata-rata jasa keuangan. Karena kan kita fokus ke kolom dulu, ke kolom itu berarti kita lihat rata-rata dari kolom masing-masing. Dikurangkanlah dengan rata-rata keseluruhan terus dibagi dua. Nah, ini hasilnya. Ini dikurang rata-rata gabungan, terus ini dikurang rata-rata gabungan dan sebagainya. Dan dikalikan 4. Nah, kalau SSA ini malah dia dikalikan dengan R-nya. R-nya itu row barisnya, jumlah barisnya itu ada 4. Maka hasil dari tadi kan kita udah ngitung ya. Udah ngitung tadi setelah dikuadratkan kita jumlah temu 144 ya, kita jumlah 144, kita temu 144 terus kita kalikan dengan jumlah baris, jumlah R, maka ketemu nilai SSA-nya 579,5. Ini ya SSA-nya 579,5. Sekarang kalau yang SSB gimana? SSB itu konsepnya sama, cuman yang jadi apa ya? Jadi rata-rata pertamanya itu adalah pakai rata-rata baris. Nah, ini kan rata-rata baris. Ini didapat dari dirata-ratakan kanan. Rata-rata baris ini dikurang ini dikuadratkan. Terus ini dikurang ini dikuadratkan seterusnya. Terus kita total. Nah, total inilah yang kita kalikan dengan kolom atau 3. Kolomnya kan 1, 2, 3. Nah, kalau yang sebelumnya adalah 4. 4-nya itu dari row. Row-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kita masukin SSB-nya di sini. SSB. Nih. 73,2. Nah, sekarang cari SSE. Oh, sorry, SST. SST-nya itu jadi kita jumlahkan jumlah tadi kan kalau tadi kan yang rata-ratanya kita jumlahkan. Nah, kalau sekarang tiap bagian ini kita jumlahkan. Maksudnya gini, 18 dikurang 52,75 dikuadratkan plus 35 dikurang 52,75 dikuadratkan 46 kurang 52,75 dikuadratkan 75 dikurang 52,75 dikuadratkan plus lagi 25 dikurang 52,75 dan seterusnya sampai dengan terakhir 110 kurang 52,75 dikuadratkan. Maka ketemu nilainya nih. Jadi setelah dikuadratkan, setelah dikurangkan dengan rata-rata gabungan itu kita kuadratkan dan kita total. Nah, totalnya adalah 8482,25. Nah, itu tadi yang total. Nah, nilai errornya adalah, jadi kita sudah dapat SSA, sudah dapat SSB, dan nilai SST. Maka nilai errornya adalah SST dikurang row plus kolom. Jadi ketemulah errornya. Nah, sekarang untuk DF-nya. DF-nya tadi, ingat kalau rows itu adalah R-1, kolom adalah C-1. Total adalah NT-1. Error adalah NT minus C minus R plus 1. Maka rows-nya adalah kan jumlahnya ada 4 tadi, ada 4 level pendidikan dikurang 1. Kolomnya ada 3 dikurang 1 2. Errornya
R-nya berarti NT dikurang C dikurang R plus 1. NT-nya ada berapa? 12. Ada 12 data. 12 data itu eh, dikurang kolomnya ada 1, 2, 3. Dikurang 3, terus dikurang 4. 4, 4 itu dari R. R-nya itu baris. 1, 2, 3, 4. Ditambah 1. Nah, kalau totalnya kan NT minus 1. Atau jumlah total tadi 12 dikurang 1. Maka ini hasilnya akan sama seharusnya. Bukan seharusnya, tapi wajib sama. Kalau MS tadi sama ya. Kalau kita udah ketemu SS sama DF-nya, tinggal SS per DF. Nah, masing-masing ini dibagi ya. Nah, ketemulah nanti nilai MS-nya. Nah, jangan lupa, ini kan ada dua pengujian. Pengujian pertama sebagai kolom atau sebagai bidang pendidik, bidang pekerjaan. Kalau ROS ini adalah tingkat pendidikan. Nah, ingat kalau MS itu eh, ini tuh kita pakai nanti untuk menentukan F hitung. Nah, maka di sini 56,57 tuh dari mana? 56,57 adalah dari 2544 dibagi dengan errornya atau mean square error MSE. Nah, sama untuk yang ini, yang kolomnya adalah 289 dibagi 44. Ketemulah 6,442. Untuk F tabel, nah F tabel itu bisa pakai F INT titik RT. Nah, tingkat signifikannya berapa? 5%. Terus D koma titik koma DF1 titik koma DF2. DF1 adalah rows. Jadi kita ini kan kita mau cari yang rows dulu ya. Yang rows dulu berarti DF1-nya 3, DF2-nya itu adalah nilai errornya 6. Nah, sama dengan yang kolom. Kolom berarti DF1-nya itu adalah nilai kolomnya, DF2-nya nilai errornya. Maka ketemu 5,14. Nah, kalau p-value tadi sama. P-value itu p-value itu pakai fdis sama dengan fdis. Nah, F-nya pakai yang F rows. Nah, DF-nya masih sama kayak F tabel tadi. DF-nya tuh pakai yang rows dan error, di mana rows itu adalah DF1 dan error adalah DF2. Jadi nanti ketemu p-value-nya. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi cocok ya. Jadi kita lihat ketika p-value kurang dari tingkat signifikan 5%, maka reject H0. Atau ketika F hitung lebih dari F tabel, maka reject H0. Jadi uh, mau berdasarkan pendekatan F tabel terhadap F hitung ataupun dengan p-value, jadi menghasilkan jawaban yang sama. Berarti itu jawabannya H0 ditolak. Nah, maka kalau H0 ditolak bisa disimpulkan untuk faktor B ya, sorry, ini faktor, ini kebalik ya, tingkat bidang pekerjaan, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa eh, ketika kita menolak H0 atau reject H0, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata pendapatan berdasarkan tingkat pendidikan ini untuk yang faktor B. Jadi di faktor B itu tidak ada perbedaan ya. Rata-rata rata-rata pendapatan berdasarkan faktor level pendidikan atau tingkat pendidikan. Nah, sedangkan untuk kolom itu hasilnya sama, berarti tidak ada perbedaan rata-rata pendidikan berdasarkan faktor bidang pekerjaan. Nah, itu jadi ada dua kesimpulan. Nanti dilihat bisa jadi salah satu kesimpulan ini menyatakan ada perbedaan. Nah, itu nanti tergantung ya, tergantung nanti dari hasil ujinya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau pakai
data analyze. Jadi ini kan kita ngitung manual ya. Kalau pakai data analyze, nah kita ingat berarti menu data, terus klik data analyze. Nah, pilihnya without replication, atau ini misalkan masuknya adalah tanpa adanya interaksi. Maka kita pilih nih, pilihnya itu dari semuanya ini. Nah, jadi si ininya left sini range name-nya masuk untuk tingkat pendidikan, terus yang tingkat atau bidang pekerjaannya juga masuk. Nah, maka ya ini kita blok ya, atau kita pilih sampai dengan jadi A212 sampai dengan D1216 ya. Dan jangan lupa di checklist label agar ini tidak terbaca sebagai data. Maka dengan tingkat signifikan 5%, terus ini misalkan kita ingin letakkan di sini, di A61. Nah, saya lihat perbandingannya. Kalau saya head ya. Nah, sama kan? Jadi mau perhitungan secara manual, mau perhitungan secara, nah ini value-nya tuh 0,00 nih, karena dia ada minus nih, 0,00. Saya buka deh. Nah, nih, ini sama ya. Jadi value-nya sama, terus hitungnya sama. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau pakai rumus ini juga atau pakai secara apa ya, secara manual dan secara otomatis hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Ya. Sekian untuk video kali ini. Mungkin untuk selanjutnya akan ada video terkait dengan yang berdasarkan interaksi. Jadi nanti ada 3 hipotesis. Kalau ini kan ada 2 hipotesis ya. Nanti ada satu hipotesis lagi, apakah ada interaksi antara A dan B. Nah, nanti itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Sekian dulu untuk kali ini videonya. Terima kasih.